Tunggu, jangan lanjut dulu. Kalau kamu lahir dengan weton pahing, apa yang akan kamu dengar ini bisa jadi menjelaskan kenapa hidupmu selama ini terasa seperti tertahan. Kenapa rezeki selalu datang, tapi tidak pernah benar-benar sampai. Kenapa setiap peluang terasa dekat, tapi selalu gagal di detik terakhir. Dan kenapa beban seperti hutang, masalah, dan tekanan hidup seolah tidak pernah benar-benar selesai. Ini bukan kebetulan. Karena dalam hitungan tertentu, ada fase di mana energi hidup seseorang berubah secara drastis. Dan yang mengejutkan, fase itu sedang terjadi sekarang. Bulan ini bukan bulan biasa. Ada tanda-tanda tertentu yang hanya muncul pada orang-orang dengan energi kuat. Dan jika kamu mulai merasakannya, perasaan gelisah, mimpi aneh, atau dorongan untuk berubah, itu bukan sekedar perasaan. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa hidupmu sedang berada di titik balik. Titik di mana rezeki bisa terbuka atau justru kembali tertutup. Dan di video ini, kamu akan tahu 5 tanda jelas bahwa kamu termasuk orang yang akan mengalami perubahan besar itu. Jangan sampai kamu melewatkannya. Belakangan ini, coba kamu jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang berbeda? Bukan karena masalah baru, bukan juga karena kejadian besar, tapi ada rasa yang sulit dijelaskan. Seperti ada yang mengganjal di dalam diri. Seperti hidup berjalan, tapi kamu tidak benar-benar hadir di dalamnya. Kadang kamu diam, tapi pikiranmu ramai. Kadang kamu terlihat baik-baik saja, tapi di dalam kamu merasa lelah. Aneh ya? Padahal kalau dilihat dari luar, semuanya mungkin masih sama. Aktivitas masih berjalan, rutinitas masih dilakukan. Orang-orang di sekitarmu mungkin tidak melihat ada yang berubah. Tapi kamu tahu, ada sesuatu yang tidak lagi seperti dulu. Kamu mulai lebih sensitif. Hal kecil yang dulu kamu abaikan, sekarang terasa lebih dalam. Ucapan orang lain lebih mudah masuk ke pikiran. Dan yang paling terasa, kamu mulai sering bertanya dalam hati. Sebenarnya, aku ini lagi ada di jalan yang benar nggak sih? Pertanyaan itu mungkin muncul tiba-tiba. Saat kamu sendirian, saat malam hari, atau bahkan di tengah kesibukanmu. Dan anehnya, semakin kamu mencoba mengabaikannya, semakin kuat perasaan itu kembali. Kalau kamu mengalami ini, jangan langsung berpikir ini adalah hal negatif. Karena justru disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira ini adalah tanda kelemahan, tanda bahwa mereka sedang tidak stabil, atau bahkan tanda bahwa hidup mereka sedang memburuk. Padahal, ini adalah tanda awal. Tanda bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang sedang berubah. Dalam perhitungan spiritual Jawa, khususnya pada energi weton pahing, fase seperti ini sering muncul ketika seseorang mulai memasuki siklus baru dalam hidupnya. Siklus di mana energi lama mulai runtuh perlahan. Energi yang selama ini menahanmu, yang membuat langkahmu terasa berat, yang membuat rezekimu seperti tertahan di depan mata, tapi tidak pernah benar-benar sampai. Dan ketika energi itu mulai runtuh, tubuh dan pikiranmu akan merespon. Bukan dengan rasa tenang, tapi justru dengan kegelisahan. Kenapa? Karena dirimu sedang berada di antara 2 fase. Fase lama, yang mulai kehilangan kekuatannya, dan fase baru, yang belum sepenuhnya terbentuk. Itulah kenapa kamu merasa menggantung. Tidak sepenuhnya di masa lalu, tapi juga belum benar-benar sampai ke masa depan. Dan di titik ini, banyak orang memilih untuk mundur. Mereka mencoba menenangkan diri dengan cara lama. Kembali ke kebiasaan yang sama. Menghindari perasaan tidak nyaman ini. Padahal, kalau mereka tahu,
Mereka sebenarnya sudah sangat dekat dengan perubahan besar. Gelisah yang kamu rasakan sekarang bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu mulai terbangun. Tanda bahwa dirimu sudah tidak bisa lagi menerima hidup yang itu-itu saja. Tanda bahwa ada bagian dalam dirimu yang ingin keluar dan berkembang. Masalahnya, tidak semua orang berani menghadapi fase ini. Karena jujur saja, lebih mudah untuk tetap nyaman daripada menghadapi perubahan yang belum pasti. Lebih mudah untuk pura-pura tidak merasakan apa-apa daripada mengakui bahwa ada sesuatu yang harus diubah. Tapi kamu berbeda. Kalau kamu masih bertahan sampai di titik ini, masih merasakan semua ini, dan masih mencari jawaban, artinya kamu tidak lagi ingin hidup dalam kondisi yang sama. Dan itu adalah langkah pertama. Langkah yang sering diremehkan, tapi justru paling penting. Karena sebelum rezeki terbuka, sebelum peluang datang, sebelum hidupmu berubah, kamu harus sadar dulu. Sadar bahwa ada yang tidak beres. Sadar bahwa kamu tidak ingin terus seperti ini. Dan sadar bahwa perubahan memang harus dimulai dari dalam. Jadi kalau saat ini kamu merasa gelisah, jangan ditolak, jangan dilawan. Rasakan. Karena bisa jadi itu bukan beban, tapi justru awal dari jalan baru yang selama ini kamu tunggu. Setelah fase gelisah itu muncul, biasanya akan datang satu hal yang sering dianggap sepele. Peluang. Bukan peluang besar yang langsung mengubah hidup. Bukan juga sesuatu yang terlihat meyakinkan. Justru sebaliknya. Peluang ini datang diam-diam. Kadang bahkan hampir tidak terlihat. Bisa dalam bentuk percakapan singkat, seseorang tiba-tiba menawarkan sesuatu, atau ide kecil yang muncul begitu saja di kepalamu. Awalnya terasa biasa, tidak terlalu penting, tidak terlalu menjanjikan. Dan disitulah masalahnya. Karena banyak orang kehilangan momen besar dalam hidupnya, bukan karena tidak ada kesempatan, tapi karena mereka tidak mengenali bentuk awalnya. Mereka menunggu sesuatu yang besar, sesuatu yang jelas, sesuatu yang langsung terasa aman. Padahal, dalam banyak kasus, rezeki tidak datang dalam bentuk yang sempurna. Ia datang dalam bentuk kecil. Kadang bahkan terlihat seperti kebetulan. Kalau kamu perhatikan hidupmu belakangan ini, mungkin sudah ada tanda-tanda itu. Ada kesempatan yang sempat lewat. Ada ajakan yang kamu ragu untuk ambil. Atau ada ide yang kamu abaikan karena merasa belum siap. Dan sekarang kamu mulai berpikir, kenapa ya? Waktu itu aku nggak coba. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari proses. Dalam fase perubahan, khususnya bagi weton pahing di bulan ini, energi yang bergerak tidak langsung memberikan hasil, tapi memberikan pintu kecil terlebih dahulu. Pintu yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang peka. Masalahnya, rasa ragu sering datang lebih cepat daripada keberanian. Kamu mulai berpikir, kalau gagal gimana? Kalau ini cuma buang waktu? Aku belum siap. Dan akhirnya, peluang itu lewat begitu saja. Tanpa kamu sadari, kamu sedang menutup pintu yang sebenarnya mulai terbuka. Padahal kalau kamu lihat lebih dalam, ada satu hal yang membedakan peluang ini dengan yang lain. Perasaan. Ada dorongan halus dari dalam dirimu. Seperti ada suara kecil yang bilang, coba deh, ini beda. Atau, ini penting. Tapi seringkali suara itu kalah dengan logika dan ketakutan. Dan itu wajar, karena kita terbiasa mencari kepastian. Padahal perubahan besar jarang dimulai dari sesuatu yang pasti. Justru dimulai dari langkah kecil yang berani. Kalau kamu sedang berada di fase ini sekarang, coba ingat kembali beberapa hari terakhir. Apakah ada sesuatu yang sempat kamu abaikan? Sebuah kesempatan kecil yang sebenarnya membuatmu penasaran? Kalau iya, jangan langsung menyesal.
Karena kabar baiknya, peluang tidak datang hanya sekali. Tapi, kesempatan untuk menyadarinya tidak selalu datang 2 kali. Dan di fase ini, kamu sedang dilatih untuk satu hal penting. Kepekaan. Bukan seberapa besar peluangnya, tapi seberapa cepat kamu mengenalinya. Bukan seberapa aman langkahnya, tapi seberapa berani kamu mencobanya. Karena begitu kamu mulai mengambil satu langkah kecil, energi hidupmu ikut bergerak. Dan ketika energi itu bergerak, hal-hal lain akan mulai mengikuti. Orang baru muncul, kesempatan lain terbuka. Dan jalan yang sebelumnya terasa buntu, perlahan mulai terlihat. Tapi semua itu dimulai dari satu keputusan sederhana. Apakah kamu mau mencoba atau kembali menunggu? Ingat baik-baik, peluang besar jarang datang dengan suara keras. Ia datang pelan. Dan hanya mereka yang benar-benar sadar yang bisa mendengarnya. Masalah lama muncul lagi. Tanda pembersihan, bukan kemunduran. Di titik ini, biasanya banyak orang mulai salah paham. Karena setelah muncul rasa gelisah, dan setelah ada peluang kecil yang mulai terlihat, tiba-tiba masalah lama datang lagi. Seolah hidup seperti mundur. Hal yang sebelumnya sudah tenang, kembali muncul. Hal yang kamu kira sudah selesai, ternyata belum benar-benar hilang. Dan yang paling sering terasa, tekanan hidup jadi lebih berat dari biasanya. Hutang yang tiba-tiba terasa menekan, masalah keuangan yang muncul lagi tanpa diduga. Atau kondisi yang membuatmu merasa seperti kembali ke titik awal. Kalau kamu sedang berada di fase ini, jujur saja, pasti ada momen di mana kamu berpikir, kenapa sih justru sekarang semuanya terasa makin berat? Bukannya tadi ada tanda perubahan, kok malah begini? Dan disinilah banyak orang menyerah. Mereka menganggap ini sebagai tanda buruk, sebagai bukti bahwa hidup mereka memang tidak akan berubah, sebagai alasan untuk berhenti mencoba. Padahal, yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Ini bukan kemunduran, ini adalah proses pembersihan. Dalam fase perubahan, khususnya pada energi yang berkaitan dengan siklus hidup seperti weton pahing, tidak ada yang langsung berubah secara instan. Sebelum sesuatu yang baru masuk, yang lama harus keluar terlebih dahulu. Dan proses keluar itu tidak selalu nyaman. Masalah lama yang muncul kembali, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk diselesaikan dengan cara yang berbeda. Beban yang terasa lebih berat bukan karena kamu makin lemah, tapi karena kamu sedang dipaksa untuk menjadi lebih kuat. Dan kondisi yang terasa menekan sebenarnya adalah tanda bahwa kamu sudah tidak bisa lagi hidup dengan cara yang sama seperti dulu. Masalahnya, sebagian besar orang berhenti di fase ini. Mereka mundur tepat ketika mereka sebenarnya sudah sangat dekat dengan perubahan. Bayangkan ini, kamu sudah berjalan jauh, sudah melewati fase gelisah, sudah mulai melihat peluang. Lalu di titik ini, kamu berhenti. Bukan karena tidak mampu, tapi karena kamu mengira ini adalah akhir. Padahal, ini justru adalah gerbang terakhir. Gerbang yang menentukan apakah kamu benar-benar siap untuk naik ke level berikutnya atau kembali ke pola lama yang itu-itu saja. Kalau kamu perhatikan lebih dalam, masalah yang muncul sekarang sebenarnya tidak benar-benar baru. Polanya sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Dan itu berarti satu hal. Kamu sedang diberi kesempatan kedua. Kesempatan untuk menyelesaikan sesuatu yang dulu mungkin kamu hindari. Kesempatan untuk mengambil keputusan yang dulu kamu tunda. Kesempatan untuk menghadapi apa yang selama ini kamu takuti. Dan kali ini, kamu tidak lagi berada di posisi yang sama seperti dulu. Kamu sudah lebih sadar, lebih peka, dan lebih mengerti dirimu sendiri. Itulah kenapa fase ini terasa lebih berat,
Karena sekarang, kamu tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Tapi di balik semua tekanan itu, ada satu hal yang harus kamu ingat. Setiap perubahan besar selalu didahului oleh kekacauan. Setiap kenaikan level selalu diawali dengan ujian. Dan setiap rezeki yang benar-benar besar selalu didahului oleh proses yang membuatmu siap untuk menerimanya. Jadi, kalau saat ini kamu merasa semuanya kembali berat, jangan langsung berpikir kamu gagal. Jangan langsung menyerah. Karena bisa jadi, kamu hanya sedang berada di bagian tersulit dari perjalanan menuju hidup yang berbeda. Dan biasanya, orang yang berhasil melewati fase ini adalah mereka yang tidak mundur, meskipun semuanya terasa tidak pasti. Jadi sekarang, pertanyaannya sederhana. Apakah kamu akan berhenti di sini? Atau kamu akan tetap berjalan, meskipun jalannya terasa lebih berat dari sebelumnya? Karena jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan kemana arah hidupmu selanjutnya. Dorongan kuat untuk berubah. Tanda kamu sudah tidak bisa kembali ke diri yang lama. Setelah kamu melewati fase gelisah, melewati peluang yang datang diam-diam, dan bahkan menghadapi masalah lama yang muncul kembali, akan ada satu titik yang tidak bisa kamu hindari. Dorongan untuk berubah. Bukan sekedar keinginan biasa, bukan juga karena ikut-ikutan orang lain, tapi sesuatu yang datang dari dalam. Pelan, tapi terus-menerus. Awalnya mungkin hanya terasa seperti pikiran kecil. Kayaknya aku harus mulai beda. Aku nggak bisa terus kayak gini. Ada yang harus berubah. Dan semakin kamu mencoba mengabaikannya, semakin kuat dorongan itu kembali. Kamu mulai merasa tidak nyaman dengan kebiasaan lama. Hal-hal yang dulu terasa biasa, sekarang terasa kosong. Lingkungan yang dulu terasa cocok, mulai terasa tidak sejalan. Aneh ya, padahal tidak ada yang benar-benar berubah di luar. Tapi di dalam dirimu, semuanya terasa berbeda. Dan disinilah tanda keempat muncul. Tanda bahwa kamu sudah berada di ambang perubahan. Masalahnya, tidak semua orang berani melangkah di titik ini. Kenapa? Karena berubah bukan hal yang mudah. Berubah berarti meninggalkan zona nyaman. Berubah berarti melepaskan hal-hal yang sudah terbiasa. Berubah berarti menghadapi ketidakpastian. Dan jujur saja, otak manusia lebih suka sesuatu yang pasti. Lebih suka sesuatu yang aman. Meskipun itu membuatmu tetap berada di tempat yang sama. Itulah kenapa banyak orang memilih untuk tetap bertahan di kondisi yang tidak mereka sukai, daripada mengambil risiko untuk berubah. Tapi kamu mulai berbeda. Kamu mulai sadar bahwa bertahan di tempat yang sama justru lebih menyakitkan daripada mencoba hal baru. Kamu mulai merasa lelah dengan pola yang berulang. Masalah yang sama, kegagalan yang sama, harapan yang datang lalu hilang lagi. Dan di titik ini, ada satu hal yang perlahan kamu sadari. Kalau tidak ada yang berubah, maka semuanya akan tetap sama. Kesadaran ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya besar. Karena dari sinilah keputusan mulai terbentuk. Kamu mulai mempertanyakan banyak hal. Tentang pilihan hidupmu, tentang arah yang kamu ambil, tentang siapa dirimu sebenarnya. Dan meskipun jawabannya belum jelas, setidaknya sekarang kamu tahu satu hal. Kamu tidak ingin terus seperti ini. Dan itu adalah awal dari perubahan. Dalam fase ini, terutama bagi weton pahing yang sedang berada di siklus energi seperti sekarang, dorongan ini bukan muncul tanpa alasan. Ini adalah tanda bahwa kamu sudah siap. Bukan siap dalam arti sempurna, tapi siap untuk mulai. Siap untuk mengambil langkah pertama. Siap untuk mencoba hal yang berbeda.
siap untuk keluar dari pola lama yang selama ini menahanmu. Masalahnya sekarang bukan lagi apakah kamu bisa atau tidak, tapi apakah kamu mau atau tidak. Karena kesempatan untuk berubah tidak selalu datang berkali-kali. Dan setiap kali kamu menunda, dorongan itu bisa perlahan melemah. Bukan karena hilang, tapi karena kamu kembali terbiasa dengan keadaan lama. Dan itulah yang berbahaya. Karena tanpa kamu sadari, kamu bisa kembali ke titik awal. Kembali ke hidup yang sama, kembali ke masalah yang sama, kembali ke rasa yang sama. Padahal sebelumnya, kamu sudah sangat dekat dengan perubahan. Jadi, kalau saat ini kamu merasakan dorongan itu, jangan abaikan. Jangan tunda. Karena bisa jadi, itu bukan sekedar keinginan, tapi panggilan. Panggilan untuk keluar dari versi lama dirimu. Panggilan untuk mulai hidup dengan cara yang berbeda. Dan panggilan untuk akhirnya membuka jalan yang selama ini terasa tertutup. Sekarang, semuanya kembali ke kamu. Apakah kamu akan tetap diam atau mulai bergerak? Karena di titik ini, satu langkah kecil saja bisa mengubah arah hidupmu sepenuhnya. Titik penentu. Bergerak sekarang atau tetap stuck selamanya? Sampai di titik ini, sebenarnya kamu sudah tahu jawabannya. Bukan tentang ramalan, bukan tentang weton, bukan tentang siapapun di luar sana, tapi tentang kamu. Tentang keputusan yang selama ini kamu tunda. Coba jujur, berapa lama kamu sudah berada di kondisi yang sama? Menunggu waktu yang tepat, menunggu keadaan membaik, menunggu merasa siap. Padahal dalam hati kecilmu, kamu tahu, waktu yang kamu tunggu itu tidak akan datang dengan sendirinya. Karena perubahan selalu dimulai dari keputusan. Dan sekarang, kamu sudah sampai di titik itu. Titik di mana kamu tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Tidak bisa lagi bilang, nanti saja. Tidak bisa lagi menyalahkan keadaan. Karena semua tanda sudah jelas. Gelisah yang kamu rasakan, peluang yang sempat muncul, masalah yang memaksa kamu bangkit, dan dorongan kuat untuk berubah. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah proses yang membawa kamu ke satu momen ini. Momen penentu. Dan di momen ini, kamu hanya punya dua pilihan. Tetap di tempat yang sama, atau mulai bergerak. Kalau kamu memilih tetap diam, mungkin hidupmu tidak langsung hancur. Tapi perlahan, kamu akan kembali ke pola lama. Kembali ke rutinitas yang sama. Kembali ke masalah yang sama. Kembali ke rasa hampir berhasil, tapi tidak pernah sampai. Dan yang paling menyakitkan, kamu akan tahu bahwa kamu sebenarnya punya kesempatan, tapi kamu memilih untuk melewatkannya. Tapi kalau kamu memilih untuk bergerak, dan di momen ini, kamu hanya punya dua pilihan. Tetap di tempat yang sama, atau mulai bergerak. Kalau kamu memilih tetap diam, mungkin hidupmu tidak langsung hancur. Tapi perlahan, kamu akan kembali ke pola lama. Kembali ke rutinitas yang sama. Kembali ke masalah yang sama. Kembali ke rasa hampir berhasil, tapi tidak pernah sampai. Dan yang paling menyakitkan, kamu akan tahu bahwa kamu sebenarnya punya kesempatan, tapi kamu memilih untuk melewatkannya. Tapi kalau kamu memilih untuk bergerak, meskipun kecil, meskipun belum sempurna, meskipun masih takut, hidupmu akan mulai berubah. Bukan karena keajaiban tiba-tiba, tapi karena kamu akhirnya mengambil kendali. Langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membuka pintu berikutnya.
Pintu itu akan membuka peluang baru. Dan dari situ, jalan yang dulu terasa buntu mulai terbentuk. Dan di titik itulah rezeki mulai bergerak. Bukan lagi sekedar hampir, bukan lagi sekedar kelihatan, tapi benar-benar datang. Perlahan, tapi pasti. Meskipun kecil, meskipun belum sempurna, meskipun masih takut, hidupmu akan mulai berubah. Bukan karena keajaiban tiba-tiba, tapi karena kamu akhirnya mengambil kendali. Langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membuka pintu berikutnya. Pintu itu akan membuka peluang baru. Dan dari situ, jalan yang dulu terasa buntu mulai terbentuk. Dan di titik itulah, rejeki mulai bergerak. Bukan lagi sekedar hampir. Bukan lagi sekedar kelihatan. Tapi benar-benar datang. Perlahan, tapi pasti. Bahkan beban yang selama ini kamu rasakan, seperti hutang, tekanan hidup, dan rasa gagal, akan mulai terasa lebih ringan. Bukan karena hilang begitu saja, tapi karena kamu sudah berada di jalur yang benar. Sekarang, tarik nafas sebentar. Dan dengarkan ini baik-baik. Ini bukan sekedar kata-kata. Ini adalah afirmasi. Kalimat yang harus kamu tanamkan dalam dirimu mulai hari ini. Ucapkan dalam hati, atau kalau kamu berani, ucapkan pelan-pelan sekarang. Aku siap berubah. Aku tidak lagi menunda hidupku. Aku membuka jalan rezekiku mulai hari ini. Aku berani melangkah meskipun belum sempurna. Aku layak untuk hidup yang lebih baik. Rasakan setiap kalimat itu. Jangan cuma didengar, tapi benar-benar dirasakan. Karena perubahan tidak dimulai dari luar, tapi dari dalam. Dan hari ini, kamu sudah sampai di titik itu. Titik di mana kamu sadar. Titik di mana kamu siap. Titik di mana kamu tidak ingin kembali ke hidup yang lama. Sekarang, tinggal satu hal. Bertindak. Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna, cukup satu langkah, satu keputusan, satu aksi nyata. Karena dari situlah semuanya dimulai. Dan ingat ini baik-baik, kesempatan seperti ini tidak datang setiap saat. Bulan ini adalah momentum. Momentum di mana hidupmu bisa berubah arah. Tapi hanya untuk mereka yang berani mengambilnya. Jadi sekarang, kamu mau tetap diam atau akhirnya bergerak? Jawabannya ada di tanganmu. Dan mungkin hari ini bukan sekedar hari biasa, tapi awal dari hidup yang baru.